Pernah kepikiran gak? Gimana kalau ondel-ondel Betawi jelasin rumus matematika super penting sambil ditemenin robot canggih? Siap-siap, ini kisah yang bikin otak cerah dan hati adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Sebelum lanjut, yuk like, tulis komentar kalian, dan subscribe supaya gak ketinggalan kisah-kisah ondel-ondel penuh ilmu berikutnya. Bismillahirrohmanirrohim. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang memberi kita akal untuk memahami tanda-tanda kekuasaannya, termasuk lewat ilmu matematika. Jangan lupa tulis sholawat untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya di kolom komentar ya, biar makin berkah. Mari kita sama-sama meningkatkan takwa kepada Allah, menjaga hati dan amal kita tiap hari. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Mulk ayat 3, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Engkau tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih itu. Ayat ini ngajarin kita tentang kesempurnaan ciptaan Allah, dan kesempurnaan itu sering tercermin pada bentuk paling efisien, yaitu lingkaran, pas banget sama teori isoprimetric inequality di cerita hari ini. Teman-teman juga boleh tulis kalian asalnya dari mana, biar kita saling kenal. Tonton sampai akhir karena ada satu pertanyaan di deskripsi, dan yang jawabannya benar bakal dapat hadiah spesial, disampaikan di bagian penutup. Di puncak sebuah gedung arsitektur bulat yang tampak seperti kubah masa depan, ondel-ondel laki-laki berdiri berdampingan dengan robot Iniok, robot berbahan logam perak yang memiliki sensor cahaya ultra canggih. Gedung itu sendiri seperti mahkota kota. Permukaannya berlapis kaca lengkung yang mengilap, memantulkan warna-warna langit sore yang terus berubah dari biru lembut menuju jingga keemasan. Dari kejauhan, struktur itu tampak seperti perpaduan antara budaya Betawi dan teknologi futuristik. Pola ukiran tradisional tergambar halus pada panel-panel kaca, sementara pilar penyangganya terbuat dari material transparan yang dialiri serat optik menyala lembut. Senja mulai turun, mewarnai langit dengan gradasi warna menenangkan, seolah langit sedang melukis dirinya sendiri sementara awan-awan tipis bergerak perlahan seperti sapuan kuas yang dihembus angin sore yang hangat. Angin dari ketinggian membawa aroma samar ozon dari teknologi energi surya yang memenuhi atap-atap kota di bawah mereka. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, membentuk garis-garis cahaya yang melebar seperti jaring neuron raksasa. Dari puncak gedung itu, dunia terlihat kecil tapi indah, penuh pola dan keteraturan yang hanya mereka yang memahami matematika dapat melihat dengan lebih dalam. Ondel-ondel laki-laki, dengan wajah khasnya yang tersenyum ramah dan bulu mata panjang melengkung, menatap ke arah horizon. Meskipun bentuknya tradisional, tubuhnya kini dilengkapi berbagai modul sensor yang disematkan oleh para ilmuwan kota, demi membuatnya mampu mengikuti perkembangan teknologi tanpa kehilangan identitas budaya yang dijunjungnya. Busana tradisional Betawinya berkibar pelan tertiup angin, berpadu kontras namun harmonis dengan lingkungan serba digital di sekelilingnya. Di hadapan mereka, sebuah model kubah holografik melayang pelan. Model itu bukan sekadar gambar, melainkan simulasi bentuk geometri yang disusun oleh ratusan rumus yang hidup dalam memori robot Iniok. Hologram itu berputar perlahan seperti bumi dalam ruang angkasa, menunjukkan lekukan, luas permukaan, dan garis keliling yang terus berubah berdasarkan perintah yang diberikan. Warna hologram tidak statis. Ia memancarkan cahaya biru, putih, dan ungu lembut, berganti-ganti mengikuti alur perhitungan yang sedang berlangsung. Setiap kilau pada hologram itu seolah menandai langkah-langkah penting dalam teori isoprimetri, mengingatkan bahwa dalam dunia geometri, lingkaran adalah bentuk paling efisien. Luas terbesar dicapai dengan keliling yang paling minimal. Robot Iniok mengangkat tangan kanan berbentuk panel datar yang dapat berubah menjadi layar transparan. Dari telapak tangannya muncul garis-garis neon yang terhubung membentuk visualisasi rumus-rumus matematis, melayang seperti tinta cahaya di udara.
Sensor optiknya memantulkan cahaya senja, memberikan kesan bahwa matanya sendiri ikut bersinar, seolah memahami dan merasakan keindahan geometri yang sedang ia proyeksikan. Gerakannya halus, hampir seperti manusia, tapi tetap memiliki ketepatan mekanis yang membuatnya tampak lebih sebagai penjaga ilmu daripada sekadar mesin. Sementara itu, ondel-ondel laki-laki memandang hologram itu dengan rasa kagum yang tulus. Meski ia sudah lama bekerja bersama berbagai robot ilmiah, pemandangan seperti ini tak pernah membuatnya bosan. Ada sesuatu yang selalu magis tentang matematika ketika divisualisasikan. Sesuatu yang tadinya abstrak dan hanya berupa simbol di atas kertas tiba-tiba berubah menjadi bentuk hidup yang bergerak, bercahaya, dan bisa disentuh oleh imajinasi. Baginya, momen ini bukan hanya pembelajaran, tetapi juga perjalanan batin. Ia merasa seolah sedang menyaksikan rahasia alam disingkapkan sedikit demi sedikit, diperlihatkan melalui permainan cahaya dan bentuk yang tak henti memberi kejutan. Kedua makhluk, satu berakar dari tradisi, satu lahir dari kecerdasan teknologi, memandang kota di bawah mereka. Lalu pandangan mereka kembali fokus pada kubah holografik yang melayang dengan anggun di udara. Bentuk-bentuk poligon muncul bergiliran, segitiga, bujur sangkar, pentagon, hingga bentuk tak beraturan yang garis sisinya bergelombang. Setiap poligon berubah ukuran, berubah panjang sisi, dan perlahan merapat menjadi bentuk baru. Namun apapun bentuknya, hologram itu selalu berujung menuju lingkaran sempurna. Lingkaran yang memancarkan cahaya paling kuat, sebuah kilau keemasan lembut yang menandai bahwa bentuk itu telah mencapai titik optimal dari perbandingan antara luas A dan keliling P. Warna langit di puncak gedung semakin gelap. Tetapi pancaran cahaya hologram membuat suasana seolah tetap terang. Burung-burung mekanik yang berfungsi sebagai penjaga udara terbang melintas, menyisakan garis tipis cahaya seperti garis grafik pada layar analisis. Angin sesekali membuat suara halus ketika melewati celah-celah arsitektur gedung yang melengkung mulus. Suara kota yang jauh di bawah sana terdengar kecil, samar, dan lembut, seperti gumaman dunia yang tidak ingin mengganggu proses ilmu yang sedang terjadi di atas ketinggian itu. Di antara kesunyian yang indah itu, ondel-ondel laki-laki merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Bukan hanya karena ia sedang memahami konsep matematika yang rumit, tetapi karena ia merasa bahwa matematika, budaya, dan teknologi bisa hidup berdampingan tanpa saling meniadakan. Robot Eniok, dengan segala kecerdasannya, tetap menghormati nilai budaya yang dibawa ondel-ondel. Begitu pula sebaliknya. Bentuk kubah digital yang mereka amati juga menjadi simbol bahwa dunia ini selalu bisa membangun harmoni. Selama ada kemauan untuk belajar, memahami, dan memadukan berbagai hal dengan cara yang lembut namun bermakna. Model kubah holografik itu, yang berputar perlahan seperti bumi, akhirnya menatapkan bayangan lingkaran emas di mata ondel-ondel laki-laki. Cahaya itu memantul lembut, seolah berkata bahwa matematika bukan hanya soal angka, tapi tentang mencari bentuk terbaik, cara paling efisien, dan harmoni paling sempurna dalam hidup. Dan di momen itulah, di tengah senja yang hampir tenggelam, ondel-ondel laki-laki merasa bahwa ia sedang memegang sebuah kebenaran kecil yang berharga. Robot Eniok mengangkat tangannya dan memancarkan rumus bercahaya. 4P. Rumus itu muncul besar di langit, seolah ditulis dengan tinta cahaya yang tidak hanya terlihat, tetapi juga terasa kehadirannya. Cahaya rumus tersebut berpendar dalam gradasi putih keemasan, mengalir seperti serpihan sinar matahari yang ditarik keluar dari cakrawala. Setiap garis dari simbol matematis itu tampak hidup, berdenyut seirama dengan aliran energi yang terpancar dari inti daya robot Eniok. Ketika rumus itu mengembang perlahan, langit sore berubah menjadi seperti layar raksasa yang menampilkan pengetahuan kuno sekaligus teknologi mutakhir. Formula itu tidak hanya sekadar angka dan huruf, melainkan konsep fundamental yang telah dikenal para matematikawan selama berabad-abad.
kini dihidupkan kembali dalam bentuk visual spektakuler. Angin sore berhembus lembut, membawa kesejukan yang mengelus permukaan gedung futuristik tersebut. Suara angin itu halus, seperti gumaman kecil yang menyatu dengan bunyi lembut mesin internal robot ENIAC. Matahari yang hampir tenggelam memantulkan cahaya oranye keemasan pada kaca-kaca melengkung gedung itu. Pantulan tersebut menciptakan bayangan yang memanjang, seolah garis-garis keliling pada rumus itu menari di udara. Setiap pantulan cahaya terasa seperti aksen visual yang menegaskan pesan utama hari itu. Tidak ada bentuk yang lebih efisien dibanding lingkaran ketika berbicara tentang perbandingan antara luas dan keliling. Cahaya matahari memantul pada permukaan rumus holografik itu, membuat simbol tampak bersinar lebih intens, seakan alam semesta sendiri sedang menegaskan fakta matematika yang abadi tersebut. Ondel-ondel laki-laki terpukau melihat hubungan antara luas dan keliling yang tergambar begitu jelas. Wajahnya yang selalu tersenyum seolah berubah menjadi lebih hidup karena pantulan cahaya rumus itu mengenai matanya. Ia merasakan sesuatu yang berbeda, seolah matematika yang dulu ia pelajari sebagai konsep abstrak kini menjelma menjadi entitas visual yang megah dan mudah dipahami. Baginya, momen itu seperti menyaksikan bagian kecil dari rahasia alam dibuka perlahan. Ketika lingkaran ditampilkan sebagai bentuk paling sempurna untuk menghasilkan luas terbesar dengan keliling paling minimal, ondel-ondel laki-laki merasa seakan melihat logika alam itu sendiri, efisiensi, keseimbangan, dan harmoni. Layar holografik yang diproyeksikan robot ENIAC kemudian memperlihatkan perubahan bentuk secara bertahap, mulai dari poligon berjumlah sedikit sisi, seperti segitiga dan persegi, hingga poligon bersisi banyak. Setiap bentuk terlihat berusaha mendekati lingkaran, namun selalu ada perbedaan kecil yang membuatnya kurang efisien. Ketika jumlah sisi semakin bertambah, kelengkungan perlahan muncul, dan bentuk itu semakin mendekati lingkaran. Setiap tahapan perubahan itu disertai garis cahaya yang bergetar lembut, menunjukkan nilai luas A dan keliling P pada tiap bentuk. Robot ENIAC menambahkan angka-angka di samping bentuk tersebut, membuat ondel-ondel laki-laki bisa melihat bagaimana perbandingan 4A dan P berubah seiring perubahan geometri. Angin senja kembali bertiup, membawa aroma teknologi ramah lingkungan yang berasal dari panel-panel energi yang tersebar di sekitar kota. Suasana terasa damai namun penuh keajaiban ilmiah. Cahaya holografik menari-nari bersamaan dengan kilau matahari yang semakin merunduk. Kombinasi antara cahaya alami dan cahaya buatan menimbulkan suasana seolah mereka sedang berdiri di antara dua dunia. Dunia yang dipahami oleh perasaan dan dunia yang dijelaskan oleh rumus. Ketika lingkaran sempurna akhirnya muncul di tengah udara, cahayanya berubah menjadi emas lembut yang memancar ke segala arah. Robot ENIAC menambahkan garis keliling yang melingkari lingkaran itu. Dan di sampingnya angka-angka menunjukkan bahwa perbandingan 4A dan P akhirnya seimbang. Lingkaran itu berpendar lebih terang seolah berkata, inilah bentuk paling efisien dalam alam geometri. Ondel-ondel laki-laki menatap lingkaran itu dengan takjub. Dalam hatinya, ia merasa seolah melihat gambaran tentang kesempurnaan, keseimbangan, dan harmoni. Bagi dirinya, lingkaran bukan hanya bentuk matematis, tetapi juga simbol kehidupan, sesuatu yang selalu kembali ke titik awal, sesuatu yang berputar tanpa ujung, sesuatu yang menyatukan awal dan akhir dalam satu garis tanpa sudut. Baginya, rumus 4P bukan lagi sekadar ungkapan aljabar, tetapi pernyataan filosofis yang mengajarkan bahwa dalam kehidupan, efisiensi dan keseimbangan mungkin menjadi kunci kebahagiaan. Robot ENIAC kemudian memutar hologram itu perlahan, memperlihatkan bagaimana lingkaran tetap mempertahankan nilai optimalnya meskipun diputar dari berbagai sudut. Cahaya hologram itu memantul pada gedung-gedung di sekitar mereka, menciptakan ilusi seolah seluruh kota sedang ikut belajar tentang teori isoperimetri. Jendela-jendela bangunan memantulkan kilau rumus cahaya itu,
membuat simbol dan angka 4 tanpa berkeliaran di permukaan kaca berbagai gedung modern. Burung mekanik yang melintas pun tampak seperti memotong garis lingkaran itu, menciptakan momen kecil yang indah seolah desain kota itu sendiri menghormati geometri. Sementara itu, ondel-ondel laki-laki menggerakkan tangannya pelan, seolah mencoba menyentuh bentuk cahaya itu. Meskipun hologram tersebut bukan benda fisik, teknologi penggambaran cahaya berlapis membuatnya tampak nyaris bisa disentuh. Ketika jari-jarinya mendekati tepi lingkaran holografik, gelombang cahaya kecil muncul, menyebar seperti riak air. Reaksi cahaya itu menunjukkan bahwa robot Iniok menyetel sistem interaktif, memungkinkan ondel-ondel untuk merasakan sensasi visual dari teori tersebut. Robot Iniok yang pintar dan tenang memutar kepalanya sedikit, menyiratkan ekspresi seperti seorang guru yang sabar. Bagi robot itu, matematika bukan hanya data, melainkan bahasa universal yang menghubungkan manusia, teknologi, dan alam. Proyeksi rumus yang ia tampilkan bukan sekadar demonstrasi teknis, melainkan upaya untuk memperlihatkan bahwa di balik rumus yang tampak sederhana terdapat konsep mendalam tentang efisiensi dan keindahan bentuk. Langit semakin gelap, menciptakan kontras yang membuat cahaya hologram tampak semakin mencolok. Permukaan gedung seperti menjadi cermin raksasa yang memantulkan cerita matematika ke seluruh arah. Saat lingkaran emas itu berpendar lembut di udara, rasanya seolah kota itu sendiri sedang bernapas bersama mereka, menyerap pelajaran tentang kesempurnaan bentuk. Dan pada momen itu, di antara hembusan angin sore, kilau rumus bercahaya, dan horizon yang perlahan digantikan malam, ondel-ondel laki-laki merasakan sesuatu yang sederhana namun mendalam. Matematika itu tidak hanya logis, tetapi juga indah. Hologram di hadapan mereka mulai berubah-ubah, memproyeksikan serangkaian bentuk geometri yang tampak seolah hidup. Pada awalnya, sebuah segitiga sederhana muncul. Garis-garis tepinya tersusun dari pancaran cahaya biru muda yang bergetar halus. Titik-titik sudutnya terlihat seperti simpul energi kecil, memancarkan getaran yang saling terhubung oleh sisi-sisi yang memanjang dan memendek secara ritmis. Segitiga itu berputar perlahan, memperlihatkan kelilingnya dari sudut pandang yang berbeda, seolah ingin menekankan kepada ondel-ondel bagaimana bentuk sederhana itu memiliki efisiensi yang terbatas dalam kaitannya dengan luas yang bisa dicapainya. Robot Iniok membuat angka-angka kecil muncul di samping segitiga, menampilkan nilai A dan P sambil menunjukkan bahwa meskipun segitiga adalah bentuk paling dasar dari poligon, ia tidak mendekati nilai optimal dalam ketidaksetaraan isoperimetrik. Segitiga itu kemudian melebur menjadi persegi. Cahaya biru berubah menjadi cian, memancarkan aura lebih stabil dan seimbang. Persegi itu tampak kokoh, memiliki simetri yang lebih jelas, dan menghasilkan bidang yang sedikit lebih luas dibanding segitiga dengan keliling yang sama. Garis-garisnya tidak bergetar sekuat sebelumnya. Kini cahaya yang dipancarkan lebih lembut, menandakan bentuk tersebut sedikit lebih efisien. Ondel-ondel laki-laki mengamati perubahan ini dengan penuh ketertarikan. Ia memperhatikan bagaimana persegi tampak lebih tenang dibanding segitiga. Seakan bentuk itu mulai memahami arah menuju kesempurnaan yang diwakili teori isoperimetri. Dari persegi, hologram itu kemudian berubah menjadi segi 5. Cahaya di sekeliling garisnya berubah menjadi hijau lembut. Bentuknya tampak semakin halus, sudut-sudutnya lebih mendekati lengkungan, dan setiap sisinya memancarkan cahaya yang lebih seragam. Angka-angka di sampingnya semakin menunjukkan peningkatan efisiensi geometri, luas yang semakin besar, keliling yang sama, dan nilai perbandingan 4A serta P yang mulai mendekati proporsi ideal. Sepintas, bentuk itu tampak seperti bunga digital yang baru mulai mekar. Kemudian, segi 6, segi 7, segi 8, hologram berganti bentuk seperti halaman buku yang dibuka oleh angin. Setiap bentuk baru menghasilkan pancaran cahaya yang lebih lembut dibanding bentuk sebelumnya.
Semakin banyak sisi yang ditambahkan, semakin kecil sudut-sudut tajam yang tersisa. Bentuk-bentuk itu seperti sedang berevolusi dari struktur kaku menuju kelengkungan sempurna. Ketika jumlah sisinya mencapai belasan, garis cahaya pada sisi-sisinya mulai tampak seperti lengkungan kecil yang saling menyambung. Ondel-ondel laki-laki memperhatikan fenomena ini dengan tatapan berbinar. Ia menyadari bahwa semakin banyak sisi yang dimiliki poligon, semakin dekat bentuk itu menuju lingkaran. Robot Inyok kemudian meningkatkan resolusi hologram, membuat setiap poligon bersisi banyak itu tampak seperti objek nyata. Cahaya holografik menundukkan intensitasnya sedikit demi sedikit seiring bentuk semakin mendekati efisiensi maksimal. Cahaya yang tadinya tajam kini menghangat, berubah menjadi kilau putih yang menenangkan. Hologram seakan memberi sinyal visual bahwa semakin lembut cahayanya, semakin efisien bentuknya dalam mencapai nilai isoprimetri ideal. Pada bentuk poligon dengan banyak sisi, hampir seperti bola yang diratakan, cahaya itu sudah hampir tidak berkedip. Angin sore yang bertiup membawa pantulan hologram itu ke permukaan kaca gedung di sekitar mereka. Kota futuristik itu menjadi seperti galeri cahaya geometri, memantulkan garis-garis bentuk yang berubah di atas langit senja jingga. Ondel-ondel menatap ke bawah sejenak dan melihat bayangan dirinya diselimuti garis-garis cahaya dari bentuk poligon itu. Rasanya seolah ia sedang berada di tengah-tengah pelajaran matematika kosmik yang menjelaskan dirinya sendiri dengan bahasa visual yang sangat indah. Akhirnya, hologram itu berhenti berubah. Semua garis cahaya dari poligon sebelumnya berkumpul kembali di satu titik pusat. Lalu, muncul sebuah lingkaran sempurna. Lingkaran itu memancarkan cahaya emas yang sangat terang namun tetap lembut, bukan cahaya menyilaukan, melainkan cahaya hangat seperti cahaya fajar yang pertama kali menyentuh bumi. Cahaya emas itu tampak memancar dalam gelombang konsentris yang menyebar perlahan, seperti riak air yang bergerak ke segala arah. Lingkaran holografik itu berputar perlahan, namun tidak kehilangan bentuknya sedikit pun. Tidak ada sudut, tidak ada ketidakrataan, tidak ada bagian yang lebih panjang atau lebih pendek. Setiap titik pada lingkaran itu tampak sama pentingnya, menyampaikan pesan bahwa kesempurnaan bukanlah tentang kompleksitas, tetapi tentang keseimbangan. Di sampingnya, angka-angka rumus kembali muncul. 4AP. Sebuah penanda bahwa lingkaran telah mencapai tingkat efisiensi yang tidak bisa dikalahkan oleh bentuk apapun dengan keliling yang sama. Cahaya emas yang dipancarkan lingkaran itu tidak hanya menerangi gedung tempat mereka berdiri, tetapi juga menyinari wajah ondel-ondel laki-laki, membuat ekspresinya tampak lebih hidup daripada sebelumnya. Ia merasakan seolah sedang menyaksikan manifestasi langsung dari keajaiban matematika yang sudah lama hanya ia dengar sebagai teori. Bentuk itu, lingkaran dengan cahaya keemasannya, seakan menyampaikan pesan abadi, bahwa dalam banyak sistem alam, dari tetesan air hingga orbit planet, lingkaran selalu kembali sebagai jawaban paling efisien dan paling harmonis. Robot Inyok memiringkan kepalanya sedikit, menandakan bahwa ia telah mencapai puncak dari demonstrasi visualnya. Dalam suaranya yang tenang namun tegas, ia menyampaikan bahwa inilah bentuk paling optimal dalam konteks ketidaksamaan isoprimetrik. Meskipun robot itu tidak berbicara dengan kata-kata pada momen itu, cahaya dan proyeksinya telah berbicara jauh lebih banyak. Lingkaran itu memancarkan aura dominasi ilmiah sekaligus keindahan yang tak terbantahkan. Sebuah bentuk yang sederhana, namun menyimpan rahasia efisiensi maksimal yang memukau peradaban matematika selama ribuan tahun. Ondel-ondel laki-laki memandang lingkaran itu begitu lama, seolah ia sedang menyerap setiap detiknya. Cahaya emas itu berkilau halus seperti pasir emas yang melayang di udara, dan setiap kilauannya memancarkan sensasi hangat yang menenangkan. Ia tersenyum kecil, menyadari bahwa bentuk paling sederhana, paling tanpa sudut, dan paling halus, itulah yang justru menjadi raja dalam dunia geometri.
Lingkaran itu kemudian perlahan-lahan memudar. Tetapi aura keemasannya tetap menggantung sejenak di udara sebelum benar-benar menghilang. Namun, maknanya tidak hilang. Ia tetap tertinggal dalam hati ondel-ondel laki-laki. Sebuah simbol kesempurnaan, keseimbangan, dan keanggunan matematika yang tak lekang oleh waktu. Robot Iniok kemudian mulai memberi penjelasan panjang yang dipadukan dengan tampilan holografik tambahan. Suaranya yang lembut namun penuh kejernihan mengalun di antara angin senja yang terus bertiup. Isometrik inequality, ujarnya sambil memancarkan simbol matematis berkelip, adalah salah satu prinsip fundamental dalam geometri. Ia menjelaskan bahwa untuk setiap bentuk dua dimensi dengan keliling tertentu, hanya satu bentuk yang mampu memberikan luas maksimal, yaitu lingkaran. Hologram di sekitar mereka berubah menjadi kombinasi angka, grafik, dan ilustrasi yang tampak seperti presentasi ilmiah dari masa depan. Sebuah diagram perbandingan muncul di udara, menampilkan berbagai bentuk: segitiga, persegi, segi enam, poligon bersisi banyak, hingga lingkaran sebagai klimaksnya. Masing-masing bentuk diiringi data komputasi, luas, A, keliling, P, serta rasio antara 4A dan P. Angka-angka itu terus bergerak, menunjukkan simulasi real-time bagaimana setiap bentuk bereaksi dengan perubahan kecil pada kelilingnya. Bayangkan kita diberi keliling tetap, lanjut Iniok, misalnya 30 meter. Jika kita membuat persegi dengan keliling itu, luas yang dihasilkan akan sekian meter persegi. Jika kita ubah ke segi 6, luasnya bertambah. Jika kita ubah ke poligon dengan 100 sisi, luasnya mendekati nilai tertentu. Namun hanya ketika kita membentuk lingkaran, luas itu mencapai nilai maksimal mutlaknya. Robot itu kemudian menggeser tangannya, dan hologram memperlihatkan perhitungan visual. Bagaimana sebuah persegi melebar, bagaimana bentuknya berusaha menjadi lebih efisien, namun tetap selalu kalah dari lingkaran. Efek visualnya sangat dramatis. Garis-garis bentuk non-lingkaran tampak seperti sedang berjuang, bergerak dan berubah, tetapi selalu tersendat oleh ketidaksempurnaan sudut mereka. Ondel-ondel laki-laki menyimak penjelasan itu sambil manggut-manggut. Otaknya bekerja memproses semua informasi baru tersebut. Baginya, matematika adalah dunia yang dulu tampak jauh, dingin, dan kaku. Namun sekarang, melalui hologram dan paparan visual spektakuler dari robot Iniok, matematika justru terasa hangat dan hidup seperti makhluk bernapas yang memperlihatkan logikanya dengan keindahan bawaan. Jadi, semua bentuk itu sebenarnya ingin menjadi lingkaran? Tanyanya dengan polos namun penuh kekaguman. Iniok mengangguk, meski gerakan itu hanya berupa lampu sensor yang berubah warna menjadi hijau lembut. Ya, dalam konteks keliling yang sama, bentuk manapun, apapun, akan selalu memberi luas yang lebih kecil daripada lingkaran. Lingkaran adalah bentuk paling efisien dalam memaksimalkan area. Itulah mengapa banyak struktur alami, seperti gelembung sabun dan tetesan air, cenderung mengambil bentuk bundar. Alam secara otomatis memilih bentuk paling efisien. Ondel-ondel memandang jauh ke horizon, seolah melihat kota yang terbentang di bawah mereka dengan perspektif baru. Bangunan-bangunan futuristik dengan bentuk geometris variatif kini tampak seperti sekumpulan eksperimen raksasa yang menunggu disempurnakan. Ia membayangkan para arsitek, desainer, dan insinyur masa depan bisa menggunakan prinsip ketidaksamaan isoperimetri untuk menciptakan struktur yang tidak hanya hemat ruang, tetapi juga kuat, stabil, dan estetis. Kalau begitu, arsitek bisa membuat lebih banyak bangunan yang bentuknya mendekati lingkaran atau kombinasi lengkungan? Tanyanya lagi. Benar? Jawab Iniok sambil memunculkan hologram blueprint bangunan. Skema itu menampilkan rancangan gedung berbentuk spiral, kubah melengkung, menara berbasis elips, dan ruang interior yang memaksimalkan kapasitas dengan meminimalkan keliling struktur dalam. Arsitektur bukan hanya tentang seni,
lanjutnya, tetapi juga optimisasi ruang. Dengan memahami prinsip ini, para desainer bisa menciptakan ruangan yang lebih lapang, area hijau yang lebih luas, serta struktur yang menggunakan material lebih hemat namun tetap kuat. Dalam hologram lain, tampak dua gedung futuristik yang berdiri berdampingan. Satu berbentuk segi empat biasa, satu berbentuk mendekati lingkaran. Ruangan di dalam gedung lingkaran tampak lebih luas, memantulkan efisiensi penggunaan keliling luar. Cahaya holografik menciptakan gambaran orang-orang yang bergerak lebih leluasa di dalam ruang tersebut. Konsep ini membuat ondel-ondel semakin kagum. Matematika ternyata dapat mengganti cara manusia memahami ruang, fungsi, dan keindahan. Angin malam mulai turun perlahan, membawa aroma logam dan kaca gedung futuristik yang memantulkan cahaya hologram. Ondel-ondel masih memikirkan apa yang baru saja ia pelajari. Baginya, konsep seperti isoprimetric inequality bukan hanya rumus abstrak, melainkan kunci yang bisa membuka masa depan desain kota. Ia membayangkan gedung-gedung dengan lingkar luar melengkung indah, taman berbentuk elips yang memberikan luas hijau paling maksimal, hingga ruang publik yang nyaman berkat efisiensi area. Dunia tiba-tiba terasa penuh kemungkinan baru. Robot Inyo kemudian menambahkan penjelasan yang lebih filosofis, membuat suasana terasa lebih dalam dari sebelumnya. Banyak orang mengira matematika hanya soal rumus, katanya. Padahal matematika adalah cara memahami dunia. Ketidaksamaan isoprimetri ini bukan hanya tentang bentuk, tetapi tentang pencarian efisiensi. Tentang bagaimana sesuatu bisa mencapai yang terbaik dengan batasan tertentu. Kata-kata itu menggema di kepala ondel-ondel. Ia merasa seolah sedang diajak melihat cara alam semesta bekerja melalui bahasa bentuk dan angka. Semua hal, dari pola sarang lebah hingga orbit planet, mengikuti prinsip efisiensi geometri tertentu. Dan sekarang ia mengerti bahwa lingkaran bukan hanya simbol estetika, tapi simbol keoptimalan. Gedung tempat mereka berdiri dipenuhi pantulan hologram yang terus berputar lembut. Kota di bawah berubah menjadi lanskap cahaya dan geometri, memperlihatkan betapa banyak struktur yang bisa diperbaiki jika prinsip ini diterapkan. Ondel-ondel mulai membayangkan bagaimana anak-anak di masa depan akan mempelajari geometri dengan cara yang jauh lebih menyenangkan seperti ini. Melihat bentuk berubah, memahami alasan ilmiah di balik keindahan, dan menghubungkan matematika dengan kehidupan nyata. Terima kasih, Inyo, katanya akhirnya. Penjelasanmu membuka pikiranku. Mungkin benar, matematika bisa membantu siapa saja menciptakan dunia yang lebih indah dan efisien. Pada saat itu, cahaya hologram meredup perlahan, memberi isyarat bahwa sesi penjelasan telah selesai. Namun konsep yang baru saja dibahas masih menggantung di udara, seakan menjadi bagian dari angin yang berhembus. Ondel-ondel menatap langit malam yang mulai muncul, lingkaran bulan yang baru terbit tampak bersinar indah, seolah mengafirmasi segala yang baru saja dijelaskan robot Inyo. Lingkaran, pikir ondel-ondel, bukan hanya bentuk, tetapi sebuah pelajaran tentang kesempurnaan. Matahari akhirnya benar-benar tenggelam di balik cakrawala, meninggalkan semburat merah muda yang menyapu perlahan langit senja. Warna itu memantul indah di permukaan kubah-kubah kaca futuristik di sekitar mereka, menciptakan pemandangan yang tampak seperti hamparan mutiara raksasa yang berpendar. Sinar senja terakhir jatuh lembut di wajah ondel-ondel laki-laki, membuat warnanya yang khas semakin tampak hangat dan hidup. Lampu-lampu kecil di sekujur gedung mulai menyala satu persatu, seperti bintang-bintang kecil yang muncul untuk menggantikan matahari yang pamit. Di tengah suasana yang perlahan berubah dari oranye ke ungu langit malam, ondel-ondel laki-laki berdiri diam sejenak. Ia tidak langsung berbicara. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba memahami perasaan campur aduk yang muncul setelah sesi belajar sore itu. Ada rasa takjub, rasa tenang, rasa haru, dan rasa betapa kecilnya dirinya di tengah kebesaran ciptaan Allah yang begitu rapi dan teratur. Setelah beberapa detik,
Ia menoleh kepada robot Iniok dan berkata dengan suara lirih namun penuh keyakinan. Kalau dipikir-pikir, matematika itu bukan cuma soal angka dan rumus ya, Iniok. Lebih dari itu, ini seperti seni. Seni membaca keindahan ciptaan Allah lewat pola yang sempurna. Perkataan itu menggema lembut di atas atap gedung bulat tersebut. Angin malam mengalirkannya seolah membawa kata-kata itu jauh ke atas, menuju gelapnya langit yang mulai dipenuhi titik cahaya samar. Robot Iniok, yang biasanya tampil sangat logis dan tak beremosi, justru menyalakan lampu di dadanya dengan cahaya biru kehijauan. Itu adalah tanda bahwa ia memproses ucapan ondel-ondel dengan kedalaman yang tidak hanya analitis, tetapi juga reflektif. Benar, jawab Iniok dengan nada yang lebih pelan dari biasanya, seolah ia juga sedang merenungkan sesuatu. Semua pola yang kita pelajari, semua rumus yang terlihat kaku, akhirnya selalu kembali kepada keteraturan yang tak mungkin tercipta tanpa kehendak yang maha mengatur. Hologram yang semula berputar pelan di udara kemudian meredup secara perlahan, seperti tirai yang menutup akhir sebuah pertunjukan. Cahayanya berubah dari biru terang menjadi hijau lembut, lalu memudar hingga hanya menyisakan partikel-partikel kecil cahaya yang jatuh seperti serpihan bintang. Diok mematikannya sepenuhnya, menandai bahwa pelajaran sore itu telah selesai. Namun meski hologramnya sudah hilang, kesan yang ditinggalkan justru semakin kuat, seolah lingkaran emas tadi masih menari di benak mereka, mengingatkan bahwa kesempurnaan bentuk bukan sekadar konsep geometri, melainkan bukti nyata keteraturan alam yang sengaja diciptakan. Di bawah mereka, kota mulai berubah wajah. Gedung-gedung tinggi memancarkan cahaya neon biru, ungu, dan putih yang menjalar seperti urat cahaya. Jalanan dipenuhi kendaraan futuristik yang melaju dengan sinar lembut, seperti makhluk kecil bercahaya yang menari di dalam terowongan urban. Ondel-ondel memandang pemandangan itu dan kembali teringat penjelasan Iniok sebelumnya tentang efisiensi ruang dan bentuk yang paling optimal. Semua bangunan, jalan, taman, dan jembatan tampak seperti potongan besar puzzle raksasa. Dan kini ia merasa bisa melihat pola tertentu dalam tata letaknya, bahwa manusia pun mencoba, meskipun masih jauh dari sempurna, meniru efisiensi alam. Luar biasa ya, gumam ondel-ondel lagi, kali ini lebih untuk dirinya sendiri. Semua ini, warna, ruang, bentuk, gerak, sebenarnya berbicara dalam bahasa matematika. Ia menunduk sedikit, tampak larut dalam kontemplasi. Dan matematika itu sendiri adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di seluruh penjuru semesta. Iniok menoleh dengan sensor matanya yang berubah menjadi cahaya putih hangat. Mungkin itu sebabnya manusia selalu mencari pola, katanya. Karena naluri mereka adalah mencari makna. Dan makna tertinggi selalu kembali kepada Sang Pencipta. Angin kembali berhembus, kali ini lebih dingin namun terasa menenangkan. Lampu-lampu kota makin terang, namun malam yang mulai pekat justru membuat suasana lebih syahdu. Ondel-ondel merasa hatinya menghangat oleh pelajaran yang ia dapatkan hari itu. Pelajaran yang jauh melampaui sekadar memahami rumus isoperimetri. Ia belajar tentang efisiensi, tentang keindahan, tentang kebijaksanaan, tentang pola-pola alam, dan tentang bagaimana matematika bisa menjadi jembatan antara rasa penasaran manusia dan kebesaran Allah yang tak terbatas. Robot Iniok kemudian melipat perangkat proyektornya dan menyimpannya kembali ke dalam tubuh logamnya. Sepertinya sesi belajar kita sudah selesai, sahabat, katanya. Tapi pelajaran sesungguhnya baru saja dimulai. Ondel-ondel tersenyum lebar. Senyum yang begitu tulus hingga lampu-lampu sekitar memantulkan kilau lembut darinya. Iya, Iniok, hari ini luar biasa sekali. Terima kasih ya. Aku jadi merasa semakin ingin belajar, semakin ingin memahami dunia ini dengan cara yang lebih dalam. Dan aku senang melihatmu kagum, balas Iniok. Kekaguman adalah awal dari ilmu, begitu kata para ilmuwan zaman dulu. Dengan perasaan lega dan penuh syukur,
Ondel-ondel laki-laki menepuk perlahan bahu logam iniok sebagai tanda terima kasih. Meski tangan kayunya terasa berbeda dari permukaan dingin logam, tetap ada rasa hangat dalam interaksi kecil itu. Keduanya kemudian berdiri berdampingan, menikmati pemandangan kota yang mulai tenggelam dalam kedamaian malam. Pelajaran matematika mereka pada sore itu telah berakhir dengan hati yang penuh kagum. Kagum pada rumus yang begitu sederhana namun menyimpan kedalaman luar biasa. Kagum pada bentuk lingkaran yang begitu sederhana namun menyimpan filosofi efisiensi sempurna. Dan yang paling penting, kagum pada kebesaran Allah yang menyusun semua pola itu dengan harmoni yang tak ternilai. Tidak lama kemudian, ondel-ondel mengucapkan, "Alhamdulillah, pelajaran hari ini benar-benar membuka mataku." Robot iniok mengangguk, dan keduanya turun perlahan dari lantai atap gedung itu, membawa pulang pemahaman baru yang akan mereka kenang selamanya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga cerita ini menambah cinta kita untuk terus bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Jangan lupa untuk selalu bertakwa kepada Allah di setiap langkah. Semoga dermawan yang menjawab benar di komentar didoakan mendapat emas 24 karat 999 sebanyak goldplex ton, dibagikan ke rakyat dengan keberkahan Ma'al, Afiah. Dan bagi yang salah, semoga selalu sehat, kuat, dan dilapangkan rezekinya oleh Allah. Tulis juga request, judul apalagi tentang ondel-ondel yang mau dibikin cerita. Sampai ketemu di kisah berikutnya.